Jika ada yang masih tidak percaya bahwa ternak ayam kampung bisa dipanen 50 hari, pasti kemarin tidak menyimak videonya dengan lengkap. Karena kemarin kita sudah jelaskan dengan detail dan ini sudah terbukti teman-teman. Banyak dari peternak-peternak lain itu yang sudah berhasil menerapkan cara ini. Oke, nanti kita akan bahas lagi secara singkat, jadi tonton sampai habis. Jangan di skip-skip terus asal komen. Silahkan komen setelah memahami isi videonya. Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Channel yang membahas seputar ternak ayam kampung skala rumahan. Dulu kami pernah membuat video, di situ kami membahas tentang cara supaya ayam kampung itu bisa panen 50 hari. Video itu sudah ditonton oleh cukup banyak orang, banyak yang sudah membuktikan cara itu dan mendapatkan manfaatnya. Tetapi kemudian ada juga komentar-komentar itu yang tidak nyambung. Jadi kami yakin mereka itu berkomentar tanpa memahami isi videonya. Atau mungkin mereka itu menontonnya di skip-skip sehingga gagal paham. Akhirnya komennya kayak Joko Sembung makan tomat, gak nyambung, bodoh amat. Oke, jadi di video kali ini kami akan bahas sekali lagi ya, cara agar ayam kampung bisa panen 50 hari. Semoga saja nanti tidak ada yang gagal paham lagi, semuanya bisa paham dan bisa menerapkannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini, komen, kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana caranya supaya ayam kampung bisa panen lebih cepat, teman-teman. Pertama, kita itu harus paham bahwa di dalam ternak ayam kampung itu ada yang menerapkan sistem pembesaran dan ada juga yang menerapkan sistem pembibitan. Nah, kali ini kita akan mulai dari sistem pembibitan. Pertama, kita harus tahu dulu bagaimana caranya supaya indukan ayam kampung itu cepat bertelur. Jadi bagaimana supaya indukan ini bertelur lagi setelah dia melakukan penetasan. Setelah angkrem menetas supaya cepat bertelur lagi, itu caranya bagaimana? Normalnya kan yang biasa kita lihat di kampung-kampung itu, orang-orang kampung itu kebanyakan mereka kalau pelihara ayam biasanya diumbar lepas. Setelah ayam bertelur, ayam akan mengeram. Kemudian indukan ayam akan memasuki yang namanya masa mengasuh anak-anaknya. Ini bisa menghabiskan waktu 2 bulan bahkan hingga 3 bulan teman-teman. Setelah itu barulah indukan akan mulai bertelur lagi. Ini kan sangat lama, membutuhkan waktu 3 bulan hingga 4 bulan supaya indukan ayam itu bisa bertelur lagi. Jadi cara supaya indukan ayam cepat bertelur lagi setelah dia berhasil menetaskan DOC adalah dengan cara memisahkan anakan atau DOC itu dari induknya. Biasanya banyak yang bertanya, kapan waktu yang paling tepat untuk memisahkan DOC dari induknya, memisahkan anak ayam dari induknya. Ini bebas teman-teman, bisa kalau bisa lebih cepat lebih baik. Asalkan bulu anak ayam itu sudah kering, anak ayamnya sudah terlihat bisa berdiri, bisa jalan, nah itu maka sudah bisa dipisahkan. Kami lebih suka memisahkan DOC itu sesaat setelah menetas. Saat bulu ayam itu sudah kering, tetapi DOC itu belum diajak turun dari sarangnya, nah itu adalah waktu yang menurut kami adalah yang paling tepat. Waktu paling tepat untuk memisahkan DOC dari induknya. Karena kalau DOC ini sudah turun dari sarangnya, indukan ayam itu sudah mengajak anak-anaknya keluar dari sarang, kemudian kita pisahkan DOC dari induknya, biasanya mereka akan stres. Baik induknya maupun anak ayamnya, keduanya akan stres. Induknya stres mencari anak-anaknya dan sebaliknya anak-anaknya juga stres mencari induknya. Biasanya mereka akan teriak-teriak saling memanggil. Walaupun sebenarnya ini tidak masalah karena paling ya stresnya itu 1-2 hari saja. Setelah itu akan kembali normal. Berbeda kalau manusia ya, manusia anaknya misalkan diculik gitu stresnya bisa seumur hidup. Kalau ayam paling 1 hari saja sudah stresnya sudah hilang, mereka sudah lupa.
Tapi kalau kita pisahkan ini sebelum anak ayam ini diajak turun dari sarangnya, biasanya itu tidak stres teman-teman. Karena anak ayam dan induk ayam itu belum saling kenal. Mereka belum saling kenal, akhirnya anak ayam akan lebih mudah untuk kita rawat. Kita rawat pakai kandang box, pakai lampu atau pakai kardus juga bisa. Kalau bisa ya pakai box magic lah. Tapi kalau terpaksa pakai kardus itu juga nggak apa-apa. Dengan mereka itu tidak stres, mereka akan lebih cepat menyesuaikan diri teman-teman. Karena tidak stres itu tadi, berbeda kalau stres mereka akan penyesuaiannya lebih lama dan itu bisa jadi akan rawan. Kemudian induknya itu juga bisa kita segera pasangkan lagi dengan pejantan. Tujuannya supaya indukan itu cepat kawin lagi dan cepat bertelur lagi. Perlu diketahui juga, setelah indukan ayam itu menetaskan telur, pasti akan memasuki masa istirahat. Masa pemulihan kurang lebih sekitar 10-14 hari. Masa ini untuk memperbaiki tubuhnya, memperbaiki sistem reproduksinya. Karena habis mengeram itu kan biasanya indukan ayam itu akan badannya lebih kurus teman-teman. Bobotnya menyusut karena dia selama 21 hari hanya fokus mengeram. Dia makan hanya sedikit, sesekali turun dari kandang, makan, setelah itu kembali mengeram lagi. Makanya biasanya badannya pasti agak kurus. Makanya dia butuh waktu 10-14 hari untuk memperbaiki tubuhnya. Setelah ideal barulah dia akan bisa bertelur lagi. Jadi untuk mempercepat masa istirahat atau masa pemulihan dari indukan ini, teman-teman sebaiknya berikan pakan yang bergizi. Kalau perlu, berikan pakan full pur pabrikan teman-teman. Tujuannya agar masa istirahatnya, masa pemulihannya itu lebih cepat. Sehingga bisa segera siap untuk produksi lagi, segera bertelur lagi. Kemudian pertanyaannya adalah berapa hari indukan ayam itu bisa bertelur lagi setelah dia menetaskan DOC. Misal, hari ini menetaskan DOC, telur berhasil menetas. Itu nanti kapan indukan akan menetaskan telur lagi di periode selanjutnya? Kita akan coba hitung mulai dari indukan menetaskan DOC. DOC yang pertama ya, DOC yang pertama menetas hingga menetaskan DOC yang periode berikutnya. Dari menetas sampai kepada masa bertelur, pasti ada masa jeda atau masa pemulihan. Masa istirahat ini kurang lebih 10-14 hari, tergantung dari pakannya, tergantung dari perawatannya. Kalau pakannya bagus, badan yang kurus itu akibat mengeram itu cepat pulih, maka masa pemulihannya bisa lebih cepat. Mungkin 10 hari sudah selesai, tapi kita anggap saja masa pemulihannya 14 hari. Setelah masa istirahat ini selesai, maka akan masuk ke masa bertelur lagi, kurang lebih sekitar 10-15 hari. Tergantung dari jumlah telurnya teman-teman. Kalau jumlah telurnya 10 ya biasanya 10 hari sudah selesai, akan lanjut ke masa mengeram. Kita anggap saja paling banyak biasanya telur itu kisaran 15 butir, maka membutuhkan waktu bertelur sekitar 15 hari. Kemudian ada yang namanya masa mengeram. Jadi masa istirahat 14 hari, terus bertelur 15 hari, kemudian mengeram 21 hari. Kalau kita total jumlahnya berarti 14 tambah 15, 29. Kemudian ditambah masa mengeram 21 hari, jadi totalnya keseluruhannya adalah 50 hari. Kesimpulannya adalah dengan cara tadi kita pisahkan DOC dari induknya, kemudian induk ayam diberi pakan yang bagus, pakan yang bergizi, maka setiap 50 hari indukan ayam ini sudah bisa menghasilkan DOC lagi. Inilah yang dimaksud dari judul video ini teman-teman. Dengan metode ini kita bisa panen setiap 50 hari. Kita sudah bisa menghasilkan uang dengan berjualan DOC. Atau kalau misalkan mau dibesarkan itu juga bisa. Kita akan panen DOC setiap 50 hari sekali. Kita mencetak DOC secara rutin, maka otomatis nantinya itu akan terbentuk siklus, yang mana kita bisa panen ayam kampung pedaging setiap 50 hari sekali. Oke, sekarang sudah jelas ya. Jadi ternak ayam kampung 50 hari panen itu bukan berlaku untuk sistem pembesaran, tetapi berlaku untuk sistem pembibitan. Kita jualan DOC setiap 50 hari sekali. Kita panen DOC. Nah, di sini banyak sekali yang masih salah paham. Karena apa? Karena ya banyak sekali yang menyekip-nyekip video, akhirnya gagal paham.
dibilang nggak mungkin panen ayam kampung 50 hari dan sebagainya. Padahal kita sudah bahas, kita sudah jelaskan perinciannya, itu sudah sangat jelas menurut kami, mulai dari proses menetas, kemudian masuk ke masa istirahat, masa bertelur, sampai kepada menetas lagi. Semuanya sudah kita jelaskan secara detail. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, lihat kolom deskripsi. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.